Yesus menjanjikan hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu, saya bacakan sekali lagi bagian terakhir dari ayat 10 ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Maka implikasinya, artinya sebenarnya kita ini mati. Sebenarnya kita ini mati tanpa Kristus. Kalau Kristus tidak datang, kalau Kristus tidak mau inkarnasi, kita tidak punya pengharapan. Karena Kristus sudah datang, Kristus sudah membereskan permasalahan kita yang paling besar, yaitu dosa-dosa kita dan musuh kita, yaitu iblis dan maut. Maka kita baru memiliki pengharapan, baru kita memiliki hidup. Kemudian yang kedua, Yesus katakan bukan cuma memberikan hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa artinya? Kalau kita sekarang memiliki hidup natural, tapi dikatakan mati secara rohani, maka hidup yang berkelimpahan itu adalah satu hidup yang bukan hanya hidup natural, tetapi hidup yang rohani. Matthew Henry dia menyebutkan beberapa macam jenis kehidupan, beberapa tingkatan kehidupan. Dia katakan seperti ini. Ketika Yesus mengatakan akan memberikan hidup yang berkelimpahan, dia bandingkan pertama dengan hidup orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa itu hidup atau tidak? Hidup. Tetapi mereka itu cuma memiliki hidup natural, mereka mati secara rohani. Mereka hidup di dalam keberdosaannya. Ini yang paling bawah. Kita semua seperti itu sebelum kita diselamatkan. Tetapi kemudian ada tingkatan yang berikutnya, tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang bukan hanya hidup secara natural, tapi sudah mengenal Kristus, sudah diselamatkan oleh Kristus, maka dia mulai memiliki kehidupan rohani. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup yang dimiliki oleh Kristus sendiri. Bapak Ibu, saya tanya, Kristus selama hidup di dunia ini kaya atau miskin? Yesus miskin. Tapi saya mau tanya, Yesus akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Bagaimana dia memberikan hidup yang berkelimpahan kalau dia sendiri tidak limpah? Betul kan ya? Bapak Ibu, kalau ada seorang yang kita tahu kehidupannya kurang, terus kemudian tiba-tiba datang kepada Bapak Ibu dan kemudian mengatakan, nanti kalau saya mati ya, seluruh milik saya kasih ke kamu. Kita akan bengong kan ya, ini orang ngomong apa? Dia sekarang hidup aja susah, terus kemudian dia katakan, saya akan jadi ahli warisnya. Dan kalau Yesus mengatakan bahwa aku akan memberikan satu hidup yang berkelimpahan, terus kemudian kita lihat Yesus, kita nggak bisa melihat bahwa hidup Yesus adalah hidup yang berkelimpahan. Bagaimana Bapak Ibu akan percaya kepada ayat ini? Pertanyaan saya, apakah kita sekarang bisa melihat bahwa hidup Yesus adalah hidup yang berkelimpahan? Sayangnya kita sendiri menilai seseorang berdasarkan apa yang dia punya. Kita menilai seseorang bukan berdasarkan apakah ini orang mengenal Tuhan, kemudian hidup di hadapan Tuhan, hidup menjalankan perintah Tuhan, maka hidup orang ini layak untuk saya perhatikan, layak untuk saya teladani, atau kita lebih sering kagum kepada orang-orang yang hidup karena uang mereka, karena kemampuan mereka. Kalau kita tidak bisa melihat bahwa hidup Yesus itu adalah hidup yang paling penuh, yang paling limpah, sehingga dia bisa memberikan kelimpahan itu kepada kita, kita nggak akan percaya ayat ini.